Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kami ingin menyampaikan data resmi terkait dengan data final honorer untuk pengangkatan menjadi ASN P3K tahun 2024 berdasarkan rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR RI, Kemenpan RB dan juga BKN Bapak Ibu. Tentunya ini menjadi salah satu kabar gembira untuk honorer yang sudah lama mengabdi, termasuk guru, nakes dan tenaga teknis lainnya teman-teman ya. Tentunya jaminan pengangkatan itu ada atau tertuang di dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, bahwasanya penataannya itu paling lambat harus sudah selesai per Desember 2024. Oleh karena itu Kemenpan RB pernah mengatakan bahwasanya tes P3K itu hanya formalitas, intinya sudah terdata di dalam database BKN, dan honorer juga lolos verifikasi dan validasi di pendataan non ASN. Insya Allah nantinya 1,7 juta honorer mudah-mudahan bisa langsung diangkat nantinya menjadi ASN, apakah paruh waktu ataupun penuh waktu. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Kita lanjut saja. Ini adalah data progres dan penyelesaian tenaga non ASN Bapak Ibu. Artinya ini adalah merupakan data final proyeksi penuntasan tenaga non ASN menjadi ASN P3K, apakah paruh waktu ataupun penuh waktu. Bapak Ibu ketahui bahwa untuk hasil pendataan non ASN, total non ASN yang didata dan masuk dalam database BKN itu adalah 2.355.092. Namun di sini dari 2,3 juta itu sudah ada non ASN yang telah lulus seleksi dan diangkat menjadi P3K, yaitu sekitar 749.393 Bapak Ibu, 398 terdiri dari 603 CPNS dan 748.795 untuk P3K. Nah, untuk sisa non ASN yang belum diangkat sebenarnya itu sekitar 1,6 juta hingga 1,7 juta, dan itu menjadi data final untuk proyeksi sisa non ASN yang belum terangkat itu sekitar 1,6 juta Bapak Ibu ya. Nah, jadi data proyeksi sisa tenaga non ASN secara realisasi dapat lebih besar karena tidak semua formasi khusus terisi oleh formasi khusus non ASN. Belum semua peserta lulus tahun 2021 dan 2022 ditetapkan sebagai nomor induknya. Nah, intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi target pemerintah sebenarnya bagaimana menuntaskan 1,7 juta non ASN menjadi P3K, dan itu sudah diutarakan oleh Menpan RB bahwasanya untuk penuntasan non ASN tesnya itu hanya formalitas saja. Intinya sudah terdata di pendataan non ASN tahun 2022 dan dinyatakan lolos verifikasi dan validasi yang nantinya dilakukan oleh BPKP dan juga Badan Kepegawaian Negara. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu simak informasi berikut ini. Pokok substansi manajemen ASN. Secara umum, RPP Manajemen ASN memiliki ruang lingkup yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, dan pengakuan serta pemberian. Manajemen ini diselenggarakan berdasarkan sistem merit dan dilaksanakan melalui platform digital manajemen ASN yang sedang kami rancang bersama BKN dan LAN. Manajemen ASN memiliki 10 pokok pengaturan. 1. Penguatan asas, nilai, kode etik, dan perilaku. 2. 3. Penguatan budaya kerja institusi. 4. Respon dan ASN TNI Polri yang sekarang sedang ramai ditulis oleh teman-teman berbagai media. Dan yang kelima adalah pengembangan karir dan talenta. Perencanaan kebutuhan pengadaan, jabatan ASN, digitalisasi manajemen ASN, pengelolaan kinerja, dan sistem penghargaan dan pengakuan. RPP Manajemen ASN terdiri dari 22 bab dan 305 pasal yang sampai dengan saat ini masih dalam tahapan pembahasan. Dalam hal perencanaan kebutuhan ASN, Menteri menetapkan kebijakan sesuai prioritas nasional dan kemampuan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun. Kebijakan perencanaan meliputi penetapan jumlah kebutuhan ASN nasional, pengaduan penyusunan rincian kebutuhan ASN,
panduan penyusunan rincian kebutuhan ASN, serta penetapan jumlah dan rincian kebutuhan ASN. Kemudian terkait jenis pengadaan. Pengadaan PNS dilaksanakan untuk mengisi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional, sedangkan pengadaan P3K dilaksanakan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi tertentu di instansi pusat tertentu, jabatan pelaksana, dan jabatan fungsional. Penguatan budaya kerja dan citra institusi juga merupakan basis penting dalam manajemen ASN. Nilai dasar berakhlak, kode etik, dan kode perilaku menjadi panduan pegawai ASN dalam berperilaku. Setiap instansi wajib menginternalisasi nilai-nilai tersebut pada pegawai ASN. Dalam mendorong kinerja ASN, hasil evaluasi kinerja pegawai akan menjadi basis penentuan dalam 3 hal. Pertama adalah pemberian insentif atau bonus, kedua adalah penyesuaian gaji pegawai, dan yang ketiga adalah pengembangan karir dan pemberhentian. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, tentu pemerintah memerlukan talenta-talenta terbaik, dan melalui RPP Manajemen ASN, pemerintah mewadahi talenta-talenta terbaik untuk menempati posisi dan karir sesuai dengan latar belakang mereka masing-masing. Mobilitas talenta dapat dilakukan dalam satu instansi, antar instansi, dan keluar instansi pemerintah, asisten pers atau CAD. Bagi pegawai non-ASN yang lulus seleksi dan tersedia lowongan formal di instansi pemerintah, diangkat menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bagi pegawai non-ASN yang telah mengikuti seleksi CASN 2024, namun belum lulus untuk memenuhi lowongan formasi, akan disiapkan mekanisme khusus dengan diangkat menjadi P3K paruh waktu. P3K paruh waktu dapat diangkat menjadi P3 penuh waktu apabila sudah melewati tahap evaluasi kinerja dan syarat administrasi. Ketentuan mengenai mekanisme seleksi dan pengangkatan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Pan-RB. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR yang saya hormati, demikianlah hal yang dapat kami sampaikan. Kami berharap mendapatkan masukan dan dukungan Bapak Ibu anggota Dewan untuk menyempurnakan 1.784.508 atau 140.433 diantaranya merupakan tenaga honorer X kategori 2 atau THK 2 dan 1.644.155 orang non-THK 2. Dalam proses penataan pegawai non-ASN, pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain di instansi pemerintah yang berwenang melakukan pengangkatan dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Sebagaimana diatur Undang-Undang ASN, penataan pegawai non-ASN paling lambat Desember 2024. Secara lebih spesifik, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam penataan non-ASN. Dengan adanya larangan pengangkatan non-ASN yang baru, apabila instansi membutuhkan pegawai PPK dapat mengusulkan formasi PNS atau P3K setelah mendapatkan persetujuan dari Menpan-RB, PPK dapat mengusulkan pegawai non-ASN sesuai dengan periode kepemimpinannya yang sifatnya melekat kepada pimpinan instansi untuk melaksanakan tugas membantu PPK paling banyak 3-10 orang setelah mendapatkan persetujuan Menteri dan mempertimbangkan teknis dari Kepala BKN. PPK yang masih mengangkat tenaga non-ASN